Shalom saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kita punya Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berubah dan tidak pernah berkesudahan. Karenanya jangan pernah melepaskan kepercayaan kita dari Tuhan. Haleluya. Saudara, kita persiapkan hati kita kembali untuk menerima firman Tuhan yang selalu dan terus meneguhkan iman percaya kita. Tema firman Tuhan saat ini, kuasa yang mengubah. Nats firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 12. Dan nanti kita akan membaca ayat-ayat yang lain untuk mendukung pembahasan kita tentang tema ini. Demikian firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudaraku, pada waktu manusia belum menemukan mesin, semua pekerjaan manusia dilakukan dengan tangan dan dengan tenaga manusia. Saat bepergian ke suatu tempat harus ditempuh dengan berjalan kaki atau setidaknya menunggang kuda atau keledai yang memakan waktu yang lama. Tetapi ketika manusia menemukan mesin, keadaan manusia menjadi berubah. Banyak pekerjaan yang dilakukan dengan mesin. Perjalanan jauh dapat ditempuh dengan waktu yang singkat, bahkan sangat singkat, dengan menggunakan kendaraan motor, kendaraan mobil, kereta api, dengan pesawat dan kendaraan yang lain. Kehadiran mesin mengubah keadaan manusia menjadi lebih baik dan lebih maju. Mesin inilah yang menjadi motor penggerak sehingga semua kendaraan dapat berfungsi. Saya menggunakan istilah mesin ini seperti kuasa yang mengubah peradaban manusia. Sama halnya dengan kita. Kita tidak mungkin tiba-tiba menjadi orang percaya yang ada di dalam sebuah komunitas gereja, ada di dalam sebuah ibadah, kalau bukan karena ada sesuatu yang menggerakkannya. Tidak mungkin seorang dapat berubah dari sebuah kehidupan yang biasa-biasa menjadi luar biasa, kalau bukan karena ada sesuatu yang menggerakkannya. Mustahil kita mampu mengampuni orang yang menyakiti hati kita kalau bukan karena ada sesuatu yang mendorong kita untuk melakukannya. Sebenarnya tanpa kita sadari bahwa itu adalah kuasa yang tidak kelihatan yang menggerakkan sehingga kita dapat melakukannya dan hidup kita mengalami perubahan demi perubahan. Puji Tuhan. Pertanyaannya adalah, kuasa apakah itu? Yang pertama adalah kuasa Kristus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 yang sudah kita baca tadi, di sana dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan. Sewaktu kita belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita adalah manusia berdosa yang hidup untuk melayani dosa. Tetapi saat kita percaya kepada Yesus, oleh kuasanya kita diubahkan menjadi manusia baru. Kita diberikan hati yang baru, roh yang baru, pikiran yang baru, dan keinginan yang baru untuk melakukan perkara-perkara yang benar, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Melalui kelahiran baru atau percaya kepada Kristus, kita juga mengalami pengangkatan sebagai anak Allah. Kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjadi anak Allah. Kuasa itulah yang mengubah status kita dari orang berdosa menjadi orang benar, dari orang dunia menjadi warga kerajaan surga. Kuasa itulah yang membedakan kita dengan dunia ini. Kita tidak sama lagi dengan dunia. Kita bukan lagi orang berdosa, melainkan orang benar. Hanya kuasa Kristus
yang mampu mengubah status kita di hadapan Allah. Yang kedua, kuasa darah Kristus. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oleh kematian Kristus, kita mengalami penebusan dari dosa dan dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita atau dari orang tua kita. Kita semua lahir dari keluarga yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kita mewarisi kehidupan yang terikat dengan roh penyembahan berhala. Kita diajarkan untuk percaya kepada tahayul dan tidak boleh melanggar tuntutan-tuntutannya. Bahkan kita dipaksa untuk menjalani sebuah tradisi adat istiadat yang keliru. Kita tidak mungkin bisa melepaskan diri dari semua itu kalau bukan karena kuasa darah Kristus. Ketika kita mengalami kelepasan oleh kuasa darah Kristus, dengan sendirinya kita memiliki kuasa untuk menolak kepercayaan-kepercayaan yang membelenggu hidup kita selama itu. Kita tidak lagi takut untuk melakukan larangan-larangan apa yang dikatakan oleh tahayul, oleh peraturan-peraturan nenek moyang atau orang tua kita. Kita tidak lagi percaya apa kata orang, apa kata ramalan tentang hidup kita. Dan sekarang kita hanya percaya apa kata firman Tuhan, apa kata Tuhan terhadap diri kita. Haleluya. Kemudian yang ketiga, kuasa firman Tuhan. Dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32 berkata demikian. Jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Untuk kita menjadi anak Allah, itu melalui penebusan darah Kristus. Tetapi untuk kita mengalami pertumbuhan rohani dan mengalami berkat-berkat rohani dari Tuhan di dalam hidup ini, itu melalui kuasa firman Tuhan. Saat kita percaya kepada Yesus, tidak secara otomatis kita menjadi orang Kristen yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Masih ada tabiat atau kebiasaan-kebiasaan yang sulit kita lepaskan. Dan itu hanya dapat dilepaskan ketika kita mengalami kuasa firman Tuhan. Seorang Kristen yang sehat, dia harus mengalami pertumbuhan rohani secara alami. Kita harus mengalami fase demi fase, proses demi proses, menuju kehidupan rohani yang kuat. Ada fase kanak-kanak di dalam rohani, dan kita makan makanan rohani yang lembek dan halus. Kita minum susu, kata firman Tuhan. Dan kemudian kita harus beranjak ke fase berikutnya, yaitu kedewasaan rohani, dan makanannya harus makanan yang keras. Dalam Ibrani 5 ayat 12 sampai 14, 1 Petrus 2 ayat yang kedua, di sana dikatakan kita harus makan makanan yang keras untuk rohani kita yang dewasa. Perubahan rohani atau pertumbuhan rohani terjadi hanya apabila kita mengalami kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang mereformasi hidup kita menjadi pribadi yang mulia dan yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana cara firman Tuhan untuk mengubah kehidupan kita? Pertama, firman Tuhan itu mengadakan pemotongan terhadap tabiat-tabiat lama yang masih menempel di dalam kehidupan kita. Dalam
Yohanes 15 ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih oleh karena firman-Ku. Memang kita masih hidup di dalam daging dan masih hidup di dalam dunia ini, tetapi kita adalah manusia baru di dalam Kristus. Ketika kita hidup di dalam keinginan-keinginan daging dan hidup secara duniawi, inilah yang menghambat pertumbuhan iman kita. Hal ini bagaikan tanaman liar yang kita biarkan hidup di tanah hati kita yang sudah dibaharui oleh Tuhan itu, sehingga itu akan mempengaruhi kehidupan rohani kita. Untuk mencabut dan membersihkan perbuatan-perbuatan kedagingan itu adalah dengan kuasa firman Tuhan oleh tuntunan Roh Kudus. Hanya kuasa firman Tuhan yang sanggup melakukannya. Kita harus mengizinkan firman Tuhan untuk membersihkan dan memotong setiap tabiat-tabiat yang lama agar muncul tabiat-tabiat yang baru dari Tuhan. Kemudian yang kedua, firman Tuhan memerdekakan kita dari ikatan dosa dan kejahatan. Di dalam ayat yang kita baca tadi, Yohanes 8 ayat 31 dan 32 mengatakan, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, maka kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Artinya firman Tuhan itu memiliki kuasa untuk membebaskan kita dari ikatan-ikatan yang membelenggu hidup kita. Ketika kita membuka hati dan mengizinkan firman Tuhan mengambil tempat di hati kita, maka firman Tuhan itu akan bekerja untuk membaharui dan melepaskan kita dari dosa dan tabiat-tabiat lama kita. Hanya orang-orang yang benar-benar merdeka oleh kuasa firman Tuhanlah yang akan mengalami damai sejahtera dan sukacita dari Allah di dalam hidupnya, yang akan mengalami berkat-berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Saudaraku, mari kita selalu mengizinkan kuasa Kristus, kuasa darah Yesus, dan kuasa firman yang bekerja di dalam hidup kita, sehingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Saudaraku, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan kita, sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang selalu kuat di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang berlimpah bagi kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang selalu diperdengarkan, yang selalu kami dengar, untuk membenahi, untuk menguatkan, dan untuk memberikan kami kemenangan di dalam menghadapi kehidupan hari-hari yang kami alami. Tuhan, terima kasih, biarlah kuasa darah-Mu, kuasa firman-Mu melepaskan kami dari ikatan-ikatan kedagingan kami, dari kuasa-kuasa dunia yang ingin mempengaruhi hidup kami untuk kami fokus mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu. Kiranya tangan kuasa-Mu menopang dan menyertai setiap perjalanan kami, terutama di tengah-tengah hari-hari yang kami lalui hari-hari ini. Kami membutuhkan kuasa-Mu untuk menopang, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Turunlah berkat-Mu Tuhan atas setiap jemaat-Mu, atas setiap umat-Mu. Berkat damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan rahmat Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita yang percaya. Haleluya. Amin.